Saat menjabat, Arung Palaka berhasil membawa kerajaan Bone menuju ke puncak kejayaan. Namun, sayangnya ia kerap dianggap sebagai sosok pemberontak dan pengkhianat karena bekerjasama dengan VOC. Halo para pendengar sejarah, bertemu kembali dengan Secarik Sejarah. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kerajaan Islam selanjutnya, yaitu Kerajaan Bone. Kerajaan Bone merupakan salah satu kerajaan besar yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini memiliki pengaruh besar di kawasan Sulawesi Selatan dan wilayah timur Nusantara. Raja yang paling terkenal saat memerintah Kerajaan Bone adalah Laten Ritata, Arung Palaka, Peta Toris Sompai, Malempee, Gimena, Mantinroe, Ribontoala. Raja Bone ke-14 tersebut lebih dikenal dengan nama Arung Palaka. Ada banyak hal yang terjadi selama proses pertumbuhan dan perkembangan Kerajaan Bone, mulai dari sejarah lahirnya, proses Islamisasi yang terjadi kepada raja dan seluruh masyarakatnya, hubungan dengan Belanda, hingga runtuhnya Bone sebagai sebuah kerajaan. Sejarah Kerajaan Bone. Sejarah mencatat, Kerajaan Bone didirikan oleh Raja Bone I, Manurungeri Matajang pada tahun 1330 Masehi. Sebelumnya, wilayah Bone terdiri dari unit-unit yang disebut dengan Anang, yang dipimpin oleh seorang Matoa Anang. Dari Anang-Anang tersebut kemudian terbentuk sebuah Wanua atau negeri. Ada Wanua Ujung, Wanua Tibojong, Wanua Ta, Wanua Taneter Yatang, Wanua Taneter Yawa, Wanua Ponceng, dan Wanua Macege. Ketujuh Wanua inilah yang kemudian disebut Ade Pitue. Dalam sejarah Lontara, dijelaskan bahwa suatu waktu terjadilah peristiwa hujan badai dan petir selama 7 hari 7 malam tanpa henti. Setelah hujan reda, tiba-tiba muncullah sosok seorang manusia yang mengenakan jubah putih, berdiri di tengah padang yang luas. Tak seorang pun penduduk mengenal sosok tersebut, karena itu mereka menyebutnya dengan Tomanurung, yaitu orang yang turun dari langit. Masyarakat Bone pun meminta Tomanurung ini untuk menjadi raja mereka. Namun, ia pun menolak tawaran tersebut dan menawarkan seorang calon raja yang ada di daerah Matajang. Bersama Tomanurung, rakyat Bone pun menuju lokasi calon raja tersebut. Sesampainya di sana, tampaklah seorang laki-laki yang sedang duduk dengan pakaian kuning di atas batu atau napara bersama 3 pengikut yang mengkipasi, memayungi, dan memegang nampan sirih. Rakyat Bone meminta lelaki itu untuk menjadi raja. Maka lelaki itu pun berikrar, T2 Nawa Nawao, atau orang setia, Tema Belu, atau tidak ingkar janji. Setelah ikrar itu, maka lelaki itu pun resmi diangkat menjadi Raja Bone I. Raja itu pun kemudian mendirikan istana Kerajaan Bone di Tanah Bangkalai, yang sekarang menjadi Lapangan Merdeka Watampone. Ditetapkannya Manurunge sebagai Raja Bone kemudian disusul dengan pembentukan Dewan Penasehat Raja yang disebut Ade Pitue atau Dewan Hadat 7. Dengan bantuan Ade Pitue ini, Raja Bone I membuat peraturan dan perundang-undangan bagi kerajaan. Raja Manurungeri Matajang memerintah selama kurang lebih 40 tahun. Dari 1330 sampai 1370 Masehi. Selama masa pemerintahannya, ketertiban dan keamanan rakyat pun terjamin. Islamisasi di Kerajaan Bone. Proses Islamisasi yang terjadi di Kerajaan Bone memiliki kaitan erat dengan proses Islamisasi yang sedang terjadi di Kerajaan Goa. Kerajaan Goa melakukan banyak pertempuran dengan semua kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan dalam rangka menyebarkan agama Islam. Hal tersebut ditentang Kerajaan Bone, sebab dinilai memiliki motif politis
agar kerajaan Gowa dapat menguasai seluruh kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Alasan tersebut yang membuat kerajaan Bone menolak masuk Islam. Akhirnya, terjadi pertempuran sengit dalam sejarah Bone yang dikenal dengan Musuh Selenge atau Perang Pengislaman. Kerajaan Bone dikuasai oleh kerajaan Gowa pada tahun 1611 Masehi. Kekuatan dan persenjataan yang tidak seimbang menyebabkan Bone dapat ditaklukkan dan telah memeluk Islam secara politik. Hal itu ditandai dengan adanya seluruh pembesar kerajaan dan seluruh raja negeri bawahan Bone atau Arung Palele untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Selepas kejadian tersebut, dan di sepanjang pemerintahan Latentri Paleto Akepiang di tahun 1611 Masehi hingga 1631 Masehi, rakyat Bone menderita karena tekanan dari Goa. Namun, semua berubah ketika Lamadaremeng berkuasa menggantikan pamannya di tahun 1625 Masehi hingga 1640 Masehi. Raja Bone ke-13 tersebut sangat mengamalkan agama Islam. Beliau menegakkan hukum Islam dengan menghukum pelaku zina, pencurian, minuman keras, penyembah berhala, dan berbagai kejahatan lain. Gagasannya yang paling terkenal adalah penghapusan sistem perbudakan di Bone. Alasannya adalah sebab manusia dilahirkan bukan untuk perbudakan. Gagasan ini yang membuat kerajaan Gowa tidak senang dengan kerajaan Bone. Kemudian melakukan serangan terhadap kerajaan Bone dengan alasan untuk menegakkan ketertiban dan keamanan dalam negeri dan menentang penghapusan perbudakan. Kerjasama Arung Palaka dan VOC. Arung Palaka adalah Raja Bone yang paling terkenal dalam sejarah Sulawesi Selatan, nasional, bahkan dunia. Ia adalah raja yang bersekutu dengan Kompeni Belanda bersama Buton dalam upaya menaklukkan Gowa di masa pemerintahan Sultan Hasanuddin. Dari sinilah kemudian Arung Palaka dinilai pengkhianat karena bekerja sama dengan Belanda. Kerjasama tersebut dalam rangka usaha untuk membebaskan kerajaan-kerajaan Bugis dari penjajahan Goa. Peperangan antara Raja Bone Arung Palaka dengan Gowa di bawah kepemimpinan Sultan Hasanuddin terjadi di tahun 1667 Masehi. Peperangan tersebut membawa pada keruntuhan kerajaan Gowa sebagai kerajaan yang tersohor di kawasan timur Nusantara. Perang Makassar di tahun 1667 Masehi memaksa Gowa menyerah dan menandatangani isi perjanjian Bongaya di tahun 1669 Masehi. Latar belakang kerjasama antara Arung Palaka dan Kompeni Belanda atau VOC inilah yang membuat Arung Palaka dinilai mengkhianati Indonesia. Sementara di saat itu, Republik Indonesia belum lahir. Keberadaan kerajaan-kerajaanlah yang menjadi roda pemerintahan di seluruh penjuru Nusantara. Runtuhnya kerajaan Bone. Sejak runtuhnya kerajaan Gowa pasca perjanjian Bongaya, Bone bangkit menjadi satu-satunya kerajaan yang berpengaruh besar di Sulawesi Selatan dan Timur Indonesia. Hal ini bahkan berlangsung hingga awal abad ke-20 Masehi. Di sisi lain, pihak Belanda yang ingin terus memperluas wilayah kekuasaannya merasa terhalang dengan dominasi kerajaan Bone. Akibatnya, terjadilah perang antara kedua belah pihak dari tahun 1824 sampai 1825 Masehi. Perang tersebut dipicu ketika kerajaan Bone di bawah kepemimpinan I Maneng Paduka Sri Ratu Sultana Salima Rajiatuddin yang menggantikan Arung Palaka mencoba merevisi perjanjian Bongaya beserta seluruh anggota persekutuan agar diberlakukan hukum yang sama. Namun hal itu dinilai tidak memberikan keuntungan apa-apa kepada pihak Belanda. Perang dalam usaha menaklukkan Kesultanan Bone sebagai pemimpin kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan terus dilakukan Belanda. Perang ini terus berlangsung hingga tahun 1905.
yakni pada hingga masa pemerintahan Raja Bone ke-31, Lapawawi Karaeng Sigeri. Pada masa inilah kerajaan Bone runtuh. Raja Lapawawi Karaeng Sigeri pun ditangkap dan diasingkan ke Bandung dan meninggal pada Januari 1911 Masehi. Peninggalan Kerajaan Bone. Museum Lapawawoi. Museum Lapawoi adalah bangunan bekas istana Andi Mapanyukki Sultan Ibrahim Raja Bone ke-32. Bangunan ini berdiri di atas sebuah lahan dengan luas 600 meter persegi. Adapun luas bangunan ini memiliki luas 150 meter persegi dan berada di Jalan Kiai Haji Tamrin nomor 9 Watampone, Kecamatan Tanete Riantang, Kabupaten Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Museum ini didirikan pada tanggal 5 Januari 1971 oleh Bupati Bone yang saat itu menjabat, yakni Haji Suaib. Nama museum ini diambil dari salah satu nama pahlawan nasional, yakni Lapawawoi Karaeng Sigeri. Lapawawoi sendiri lahir pada tahun 1935 dan merupakan pahlawan Bone ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 melawan Belanda. Museum ini kemudian diresmikan pada tanggal 14 April 1982 oleh Menteri Pendidikan Daud Yusuf. Museum Lapawawoi memiliki koleksi kurang lebih 331 buah benda bersejarah. Adapun benda-benda yang terdapat di Museum Lapawawoi ini adalah besi sikoi atau besi berupa cincin yang saling terikat, lansereng atau landasan untuk menebak besi milik Raja Bone kedua, koleksi peralatan milik raja dan istana, duplikat rambut Raja Bone yakni Arung Palaka, dan foto-foto Raja Bone beserta keturunannya. Selain itu, museum ini juga dilengkapi dengan ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, ruang konservasi, dan ruang khusus koleksi emas. Makam Raja-Raja Bone. Peninggalan dari Kerajaan Bone berikutnya adalah makam para raja yang pernah memimpin Kerajaan Bone. Makam bersejarah ini berlokasi di belakang Masjid Tua Al-Mujahidin yang berada di Jalan Sungai Citarum, Watampone. Bangunan bersejarah ini merupakan peninggalan raja pertama dari Kerajaan Bone, yakni Manurunge Rimatajang yang memerintah pada tahun 1330 sampai 1365 Masehi. Salah satu makam raja yang berada di komplek pemakaman situs bersejarah ini adalah Raja Bone ke-16, yakni Lapatau Matanatika Bolasoba. Bolasoba merupakan bangunan bersejarah peninggalan Raja Bone ke-30, yakni Lapawawoi Karaeng Sigeri. Bolasoba kira-kira sudah memiliki usia 100 tahun lamanya. Dulunya, bangunan bersejarah ini dibuat untuk kediaman raja, sama seperti kerajaan lainnya yang memiliki istana. Kerajaan Bone pun demikian dengan memiliki Bolasoba. Namun, saat Belanda masuk dan menguasai Bone, Bolasoba beralih fungsi. Semula hanya sebagai tempat tinggal raja, menjadi tempat penginapan untuk para tamu Belanda yang berkunjung. Bolasoba memiliki panjang sekitar 40 meter yang terdiri dari beberapa bagian seperti teras rumah induk, selasar penghubung, dan juga dapur. Patung Arung Palaka. Arung Palaka atau yang kerap dikenal dengan nama Aru Palaka merupakan Sultan Bone yang ke-16 dan berkuasa sejak tahun 1672 hingga 1696 Masehi. Ia pernah memerdekakan Kerajaan Bone dari Kesultanan Goa Talo. Saat menjabat, Arung Palaka berhasil membawa Kerajaan Bone menuju ke puncak kejayaan. Namun, sayangnya ia kerap dianggap sebagai sosok pemberontak dan pengkhianat karena bekerjasama dengan VOC. Arung Palaka lahir pada tanggal 15 September 1634 di Sopeng.
Ia merupakan anak dari Raja Bone ke-13 yakni Lamadaremeng Mantinroe Ribukaka. Saat masa pemerintahan ayahnya, Kerajaan Bone berhasil ditaklukkan oleh Kerajaan Gowa sehingga status kerajaan ini bukan lagi menjadi kerajaan merdeka. Akibat dari perubahan status ini, raja beserta keluarganya dibawa ke Makassar sebagai tahanan dan diperlakukan sebagai budak. Saat itu Arung Palaka berusia 11 tahun. Ia melihat keluarganya diperlakukan seperti pesuruh di istana Karayang Patingaloang, Mangkubumi Kerajaan Goa. Namun, nasib Arung Palaka lebih baik karena Karayang Patingaloang menyukainya. Bahkan ia diperlakukan seperti seorang pangeran dan diberi pendidikan. Seiring berjalannya waktu, Arung Palaka ternyata menyimpan dendam kepada Raja Goa yang baru naik tahta, yaitu Sultan Hasanuddin. Hal ini dikarenakan kerja paksa. Saat itu, Sultan Hasanuddin memerintahkan orang Bugis untuk menggali parit di sepanjang pelabuhan Makassar. Arung Palaka bertekad untuk membebaskan rakyat dari kerja paksa yang dilakukan oleh Raja Goa. Selain itu, ia juga mempunyai keinginan untuk membebaskan Kerajaan Bone dari cengkeraman Kerajaan Goa. Pada tahun 1660, upaya pemberontakan yang dilakukan Arung Palaka belum membuahkan hasil. Hal ini membuat ia terpaksa melarikan diri ke Batavia. Saat melarikan diri ke Batavia, kedatangannya disambut baik oleh VOC. Di Batavia, Arung Palaka membantu VOC untuk menaklukkan berbagai wilayah di Nusantara. Hal inilah yang kemudian membuat dirinya dicap sebagai pengkhianat. Pada tahun 1666, Arung Palaka beserta 1.000 pasukan berlayar ke Goa. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Arung Palaka untuk membalaskan dendamnya. Misinya pun berhasil. 1 tahun kemudian, Sultan Hasanuddin menyerah dan terpaksa menandatangani perjanjian Bongaya. Kejadian ini sekaligus menjadi peristiwa pembebasan Kerajaan Bone dari kekuasaan Kerajaan Goa. Setelah berhasil melawan Kerajaan Goa, Arung Palaka kemudian naik tahta menjadi Sultan Bone yang ke-15. Di bawah pemerintahannya, ia berhasil membawa Kerajaan Bone kepada puncak kejayaan. Tidak hanya itu, bahkan Kerajaan Bone berhasil menggantikan posisi Kerajaan Goa sebagai kerajaan terkuat di Sulawesi Selatan. Selama masa pemerintahannya, keadaan rakyat di wilayah Kerajaan Bone sangat makmur karena kerajaan berhasil memanfaatkan potensi yang ada seperti bidang pertanian, perkebunan, dan kelautan. Selain itu, kekuatan di bidang militernya juga tidak diragukan lagi. Mereka belajar dari kekalahan saat menghadapi Kerajaan Goa. Arung Palaka melakukan serangkaian aktivitas militer agar memperkuat dominasinya di Sulawesi Selatan. Ia bahkan berhasil menyatukan kerajaan Bugis yang ada. Hal inilah yang kemudian membuat dia diberi julukan De Koning de Boeginesen dari VOC. Keterlibatannya dengan VOC terus berlanjut sekalipun ia telah menduduki posisi di Kerajaan Bone. Hal inilah yang kemudian semakin mempertegas dirinya dianggap sebagai pengkhianat. Meskipun begitu, kontribusinya bagi Kerajaan Bone begitu besar. Ia telah mengembalikan kemerdekaan Kerajaan Bone yang semula berada di cengkeraman Kerajaan Goa. Selain itu, ia juga telah berhasil membawa rakyat Bone pada puncak kejayaan dengan hidup makmur. Lantas, hal inilah yang kemudian mendasari pembuatan patung Arung Palaka. Patung tersebut kini berada di Taman Bunga Kota Watampone. Demikian penjelasan mengenai Kerajaan Bone, mulai dari awal berdiri hingga peninggalan-peninggalannya. Semoga informasi ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa.